nu itu raraosan teh eta teh nu ibu. Bu, kita makanya pelantara kok. Hanya pelantara. Apakah teteh merasa menumbuhkan satu saja rambut di anak kita? Teteh yang menumbuhkan? Tidak. Menumbuhkan satu saja bulu mata di mata anak kita? Tidak. Jadi apa tuh Bu peran kita teh? Jadi hamba yang oleh aku ingin diistimewakan, berbeda dengan yang lainnya. Caranya bagaimana? Aku berikan pahala lebih dari ngurus anak, ngurus rumah tangga, berbakti di lingkungan, baik-baik dengan lingkungan. Peranmu tetap hamba, bukan siapa-siapa. Jangan-jangan kita nggak tahu peran yang ini. Rarau santai ketika dilahirkan peran jadi anak sagala dipentak. Tepikeun ka indung aya keneh ge dijualan atuh boga indung teh. Indungna dititah ka ditu ka panti jompo. Sawakna imakna direbut. Itu nggak ngerti peran. Berperan masuk nikah jadi istri. Peran teh saya sekarang jadi istri atuh sagala dipentak ka salah kita teu mampueun oke. Pulang teh suami dari tempat tugas langsung komen, ayah kan kepala bagian iya, duluan mana sama tetangga kita, duluan ayah, itu tetangga kita gelangnya meni segede-gede pelek beca. Gak ngerti peran. Ya, berperan dimanapun kata Allah, hai kamu teh, hamba, awas. Kalau hamba tugasnya apa? Ibadah. Jadi jadi apapun targetkan semuanya untuk ibadah, bukan untuk tusau bahwa dirimu telah peran di sini di situ merasa terangkat derajat. Enggak, peranmu menjadi hamba. Hati-hati kata Allah, jangan ambil peranku. Karena kadang-kadang kita dijadikan hamba suka naik merasa menjadi kholik. Sang pencipta, sang pengurus, sang pemberi, dan yang lain-lain. Gak jarang kata-kata kotor itu keluar dari lisan. Masya Allah. Padahal peran kita hamba bukan khalik. Yang peran khalik itu Allah. Berapa banyak orang mengambil alih perannya Allah. Ngenjas, menilai orang lain jelek. Menilai orang lain gak benar. Menilai orang lain gak baik. Menilai amalan orang lain bid'ah. Menilai orang lain ini dan itu. Merasa paling benar. Anda hamba atau kholik yang berhak menilai itu? Allah. Betul? Halo, assalamualaikum. Ada orang mulai dekat dengan majelis taklim, berkerudung ingin rapi gaya karena masih muda alhamdulillah. Atuh digenggerkeun punuk unta, atuh teu daekeun deui di kerudung sieun punuk unta. Hari antum saha? Di share, diajak, ayo ngaji. Begitu datang, tumben. Hai Anda teh kholik apa makhluk sih? Hai Anda teh hamba atau Allah yang menciptakan? Kita tuh hamba. Jadi awas, kalau hamba apa sih cirinya Bunda? Ciri yang paling jelas supaya saya paham pulang ke rumah teh saya hamba. Apa sih ciri hamba itu? Yuk saya tarik ke sini. Hamba itu satu kata Allah, kita punya kelemahan. Dengan kata lain, kita itu lemah. Betul? Cung yang merasa gagah, cung yang merasa hebat, cung yang merasa kaya, kita itu lemah. Wa man nu'ammirku nunaqishu fil khalq. Lamun benar kamu tidak mau sadar bahwa kamu itu hamba yang cirinya adalah lemah, kata Allah, aku tunjukkan semakin kau diberi umur panjang, semakin lemah keadaanmu, semakin berkurang fasilitasmu. Punten, jabatan apapun, terakhir pensiun. Cerdas secerdas apapun terakhir lupa dan jadi pelupa. Hebat sehebat apapun terakhir lemah. Bahkan kata Rasul, kalian akan sampai pada titik yang paling kalian takutkan. Takut dengan kali ini. Apa itu? Miskin. Tapi kalian akan sampai pada titik kemiskinan kata Rasulullah, di mana tubuhmu hanya dibalut dengan kain kafan, dan itu pun 2 lembar, bukan sutra dari Belgia, bukan sari dari India, tapi balacu yang tidak pernah dipakai bahan baju untuk seragam majelis taklim. Kalian pulang tidak ke tempat yang luas, bukti kalian miskin, hanya 2 kali 1 meter, hamparannya tanah, bantalnya tanah, mulutmu disumpel tanah, dirimu diuruk dengan tanah.
tubuhmu dimakan oleh cacing-cacing tanah. Kendaraanmu ambulan yang bukan punya kamu. Supirnya pun tidak supir pribadimu. Dan tolong catat kata Rasulullah, yang menghantarmu rakyat bukan pejabat yang selama ini kalian jilat. Tidak cukup menjadi perhatian. Allah sudah membukakan ayat-ayat Al-Quran. Kita teh hamba atau pencipta? Hamba, hati-hati. Jadi apa hak kita untuk menyalahkan orang lain? Apa hak kita untuk menjelekan orang lain? Apa hak kita untuk opini dengan urusan-urusan orang lain? Apa yakin ketika kita melihat urusan orang lain, urusan kita sudah selesai di hadapan Allah? Kenapa waktu tidak dipakai untuk menilai diri kita tuh apa? Yang saya sudah lakukan tuh seperti apa? Peran saya tuh apa? Tolong lihat di sekian puluh tahun ke belakang. Berapa kali baca Quran dalam seminggu? Berapa kali sholat-sholat sunnah yang ketinggalan? Tolong buka, dicek kembali mana bolong-bolongnya. Dan kita akan pulang ke tempat yang sangat jauh. Pulang ke tempat yang tidak ada teman. Yarhamukillah. Pulang kepada keadaan yang kita belum pernah diberikan pengetahuan oleh Allah untuk tahu alam di sana. Apa yang kita persiapkan? Maka harus ikhlas kita dalam berperan menjadi hamba. Saya tanya, siapa kita? Hamba. Siapa kita? Siapa kita? Ada yang merasa tidak jadi hamba? Hati-hati. Kita tuh hamba. Jangan bilang saya istri Pak Anu, saya istri yang punya jabatan ini, saya itu. Enggak, kita semua adalah hamba. Kalau hamba tugasnya apa? Ibadah. Maka jadikan apapun yang kita kerjakan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Jadi ibadah itu Bu, secara definisi al-ibadatu apa? Ibadah itu perwujudan bukti ketaatan kita kepada Allah. Kenapa sholat? Karena saya hamba. Kenapa Teteh duduk sekarang di masjid taklim? Karena hamba. Iya kan? Kenapa berbagi Bu? Karena hamba. Saya diciptakan tidak sendiri, sebab itu kalau saya punya bukan untuk diri saya sendiri. Jadi kalau ada orang yang menahan, kikir, pedit, buntut, kasiran, cap jahe, meregehese, itu dia nggak nyadar perannya sebagai hamba. Ada yang masuk ya? Ini punya siapa ini HP-nya? Punya mesin.